sehat, makanan yang bergizi, bervitamin, buah, sayuran, olahraga, cukup istirahat. Ya untuk kondisi sekarang ya tentunya ya 3M lah. Tetap dijaga 3M-nya itu. Masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Itu aja yang saya lakukan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat realita, menjelang sholat Jumat saya mampir dulu ke masjid, duduk-duduk dulu sebentar, ngobrol-ngobrol dulu. Nah, ini teman-teman, kebetulan saya sedang bersama dengan tokoh masyarakat di sini di Desa Kalangsari. Ada hal unik yang ingin saya berbagi dengan yang tentunya positif yang ingin saya berbagi dengan sahabat-sahabat realita, terutama mengenai yang sudah biasa kita temui seputar COVID-19 atau Corona. Hampir sudah lebih setahun ini, sudah ulang tahun nih Corona. Nah ini teman-teman, saya ingin berbagi ini. Bapak ini tokoh masyarakat yang waktu itu beliau pernah diduga atau didiagnosa positif COVID-19 teman-teman. Nah, tapi hari ini beliau pergi ke masjid dengan keadaan segar bugar, sehat. Ya, tentunya kita penasaran ya. Ini berarti statusnya sudah negatif ya, dari positif sudah negatif. Untuk kita lebih tahu lebih dalam, mari kita pengalaman beliau selama menjalani isolasi COVID-19. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, ini dengan Bapak siapa ya? Saya Yudi. Ya ini Pak, tadi dari mendengar perbincangan teman-teman warga di sini, Pak Yudi ini dulu pernah didiagnosa positif COVID ya Pak. Itu bagaimana perasaan Bapak pertama dengar bahwa Bapak ini positif COVID? Ya pada awalnya saya nggak menduga, karena saya sebetulnya mengalami hal seperti ini tuh hampir setiap tahun. Tadinya saya menduga ini hanya gejala tipes biasa. Oh ada gejala ini ya? Gejala tipes lah, panas gitu kan. Kemudian tenggorokan gitu kan. Itu kan biasanya umumnya kan gejala tipes seperti itu kan. Tapi ternyata setelah coba berobat dengan melihat indikasinya, terindikasi sepertinya memang seperti gejala mengarah ke COVID. Akhirnya saya minta untuk dilakukan tes antigen, dan ternyata benar dugaan positif. Nah setelah itu ya melakukan isolasi mandiri lah di rumah selama 14 hari itu. Selama isolasi mandiri apa yang dilakukan Pak? Ya yang pasti seperti sarannya para ahli medis. Pertama itu yang paling harus dikuatkan itu masalah psikologis. Jadi jangan down karena masalah kita mengalami positif COVID. Itu kita harus tetap berpikir positif bahwa walaupun kita mengalami positif COVID, tapi kita tetap harus berpikir positif bahwa kita akan bisa sembuh. Nah kedua baru kita melakukan, saya lebih memilih untuk pengobatan dengan menggunakan herbal, yaitu seperti yang disarankan oleh Ustadz Adi Hidayat. Itu namanya Al-Qustul Hindi, menggunakan herbal itu. Tapi sekarang benar-benar Bapak ini sudah negatif. Setelah saya dilakukan tes lagi gitu. Ya, setelah saya 14 hari. Ya. Kemudian saya lakukan lagi tes antigen itu di Denglok di klinik Bidang Rangga. Ya alhamdulillah hasilnya negatif. Nah, sampai sekarang awal-awalnya ada perbedaan nggak sih gejala ininya? Yang pasti yang biasa. Paling utama yang saya rasakan itu adalah kehilangan indera penciuman dan indera perasa.
Itu yang paling dominan. Kalau yang lain-lain sepertinya sama, badan panas, kemudian apa namanya, badan gak enak. Tapi yang paling spesifik itu kehilangan indera penciuman dan indera perasa. Gitu ya. Ya. Jadi sampai semacam terjadi deviasi lah gitu. Misalkan kayak makan yang manis, kemudian rasanya berubah menjadi asin gitu. COVID juga itu berbeda-beda memang gejalanya. Ada yang seperti saya, ada juga yang gejala yang lainnya juga ada. Tidak selalu sama. Ini mohon maaf Pak, ini boleh dong berbagi sharing lah. Bapak kan sudah mengalami ya isolasi dan alhamdulillah Bapak termasuk yang beruntung bisa positif ya, bisa negatif lagi perjuangannya. Ini untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama dengan Bapak, kiatnya seperti Ya, yang pasti yang terutama itu pola hidup sehat. Cukup istirahat, makanan yang apa namanya bergizi, bervitamin, buah, sayuran, olahraga, cukup istirahat. Ya untuk kondisi sekarang ya tentunya ya 3M lah. Tetap dijaga 3M-nya itu. ya. Masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Itu aja yang saya lakukan sekarang. Nggak ada apa formula-formula atau kan kata orang harus minum ini, minum itu. Ya, Yang dirasakan itu apa? ya itu yang tadi saya katakan, itu herbal, itu namanya Kustul Hindi. Itu ramuan yang yang direkomendasikan atau disebutkan oleh Ustadz Hadi Hidayat. Jadi ya saya coba itu, memang bentuknya seperti jamu lah, seperti jamu. Rasanya? Ya lumayan pahit. Oke. Terima kasih banyak Bapak sudah berbagi pengalaman selama isolasi COVID dan ini realita teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu sahabat-sahabat realita, liputan ke realita. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.